Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian wawasan Nusantara. Perkenalan, saya Sultan. Nama saya Muhammad Hadi Samudra. Nama saya Tinggi Muhammad Abdullah. Saya Nidong Ibra. Pengertian wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara adalah pandangan himbauan pemerintah angkatan kembali. Wawasan berarti pula cara pandang dan cara menanggapi. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Modern. Kata Nusantara digunakan sebagai nama Indonesia. Menurut Wawan Usman, wawasan Nusantara adalah sarana bangsa Indonesia mengenal dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragama. Menurut Hah? wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut MKN yang dibuat Lemhanas tahun 1900. Wah, ini dipanggil Pak? Enggak. Ah. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan itu pula. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia. 1. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah visi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang satu dan utuh. Konsep ini merupakan landasan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional guna menghindari penyimpangan dalam mencapai cita-cita bangsa. 2. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dan tanggung jawab dalam menentukan kebijakan, keputusan, dan tindakan bagi pemerintah serta masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah. 3. Tujuan wawasan Nusantara mewujudkan nasionalisme tinggi yang mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan nasional dengan semangat kebangsaan yang kuat. Aspek trikata dan pancakata. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan Nusantara, yang meliputi aspek alamiah trikata dan aspek sosial pancakata. Trikata meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancakata merupakan aspek sosial masyarakat terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan. Antara kata yang satu dengan yang lain terdapat sifat timbal balik dan hubungan yang erat yang saling interdependensi. Demikian juga antara tiga kata dan kata.
pendidikan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Peran serta warga negara wawasan Nusantara. 1. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara sehingga akan dinamis. Hal tersebut tampak dalam wujud pemerintah kuat, aspiratif, dan percaya yang terbangun sebagai penjelma kedaulatan rakyat. 2. Implementasi wawasan Nusantara harus dijadikan kesimpulan wawasan Nusantara harus dijadikan alat pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu implementasi atau penerapan wawasan Nusantara harus ditemukan pada pola pikir, sikap, pola tindak yang senantiasa menunjukkan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Ya, udah ditutup. Terima kasih. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.